Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema pada hari ini semua perlu darah. Ibrani 9 ayat 21 dan 22. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pernahkah saudara memperhatikan betapa teliti seorang dokter dalam mensterilkan alat-alat operasi? Tidak ada yang boleh terlewat karena kontaminasi sekecil apapun bisa berakibat fatal. Demikian juga dengan kemah suci dan alat-alat ibadah, semuanya harus disucikan dengan darah. Musa tidak hanya menyucikan orang-orang, tapi juga kemah dan semua alat untuk ibadah. Ini termasuk mezbah, meja roti sajian, kandil emas, dan semua peralatan lainnya. Bahkan benda-benda mati pun perlu disucikan karena akan digunakan dalam pelayanan kepada Allah yang kudus. Prinsip ini menunjukkan bahwa dosa telah mengkontaminasi segala sesuatu. Bukan hanya manusia yang berdosa, tapi seluruh ciptaan ikut tercemar akibat kejatuhan. Oleh karena itu, apapun yang akan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus terlebih dahulu dibersihkan dan dikuduskan. Kata hampir dalam kalimat hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menunjukkan bahwa ada beberapa pengecualian kecil seperti persembahan tepung bagi orang miskin, tetapi kata hampir justru menekankan betapa dominannya peran darah dalam sistem penyucian. Darah adalah norma, bukan pengecualian. Nah, kalimat penutup ayat ini sangat tegas. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ini bukan preferensi Allah, tapi keharusan yang mutlak. Dosa adalah masalah yang begitu serius, sehingga hanya kematian yang dapat mengatasinya. Tidak ada alternatif lain yang dapat diterima. Kata penumpahan menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan sekedar darah yang keluar sedikit, tapi darah yang mengalir akibat kematian. Hidup harus berakhir agar pengampunan bisa dimulai. Ini menunjukkan betapa mahalnya harga pengampunan di mata Allah. Nah, prinsip ini berlaku universal. Dari zaman Perjanjian Lama hingga sekarang, yang berubah bukanlah prinsipnya tetapi aplikasinya. Jika dahulu diperlukan darah hewan yang terus-menerus, kini cukup darah Kristus yang sekali untuk selamanya. Nah, bagi kita yang hidup di bawah perjanjian baru, kebenaran ini seharusnya membuat kita sangat bersyukur. Pengampunan yang kita terima bukan hal yang murah atau mudah. Ia dibeli dengan harga yang sangat mahal. Darah anak Allah yang tak berdosa yang ditumpahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa seriusnya masalah dosa dan betapa mahalnya harga pengampunan kami. Kami bersyukur bahwa apa yang dahulu memerlukan darah hewan secara terus-menerus, kini telah diselesaikan sekali untuk selamanya melalui darah Kristus. Bantu kami tidak pernah menganggap enteng pengampunan yang telah Engkau berikan dengan harga yang begitu mahal. Amin.